Oke, Bapak Ibu yang sudah hadir, kita mulai aja ya caranya penyuluhan hari ini. Ya lama cuma sebentar. Mohon maaf karena tadi masih ada pelayanan jadi eh, lambat. Banget. Mudah-mudahan bisa ini. Ini kayaknya senior-senior saya semua yang ikut. Ada Teh Asin. Boleh cek suara saya terdengar oleh semua? Terdengar. Oke, sip. Jelas? Jelas, Kang. Eh, layar terlihat, Bu. Layarnya kelihatan gambarnya. Gambar mananya nih? Kelihatan. Ada? Bisa melihat ininya, PowerPoint-nya? PowerPoint. Poinnya mana? Oh, ya. Ya, salah. Terlihat, Kang. Oke, ya. Kita bisa nanti update satu. Ya, ya, ya. Nah, ya. Oke, kita mulai aja ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan penyuluhan online ini. Mudah-mudahan eh, penyuluhan ini salah satu dari cara kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di masa pandemi. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang, kita akan sharing tentang bagaimana kiat-kiat merawat gigi pada anak usia ini ya, sejak dini. Bisa dilihat Bu di layarnya Bu. Bisa, Kang. Ada foto sayanya Bu, lihat ya. Eh, yang pertama yang harus dipahami itu adalah pengertian dari gigi. Kita udah tahu bahwa gigi itu jaringan yang paling keras yang terdapat dalam rongga mulut. Jadi udah pasti gitu ya. Kemudian fungsinya mengunyah, bicara, kemudian untuk estetik. Estetik itu untuk keindahan. Jadi kalau misalnya nggak ada gigi kan terlihatnya masih kurang indah gitu ya. Jadi gigi itu salah satu untuk membentuk wajah supaya kita terlihat cantik. Jadi gigi yang eh, ada di mulut kita mempengaruhi pada tampilan kita dan kepedean kita gitu. Dan pada gigi susu itu merupakan penunjuk bagi jalan gigi tetap yang ada di bawahnya. Jadi nanti kalau gigi susunya rusak, nah untuk tumbuh gigi tetapnya yang penggantinya itu kadang-kadang suka terganggu. Nah untuk periode pertumbuhan gigi sendiri pada gigi susu itu sebenarnya ini periodenya 0 sampai 5 tahun ini periode maksimal ya. Jadi ada yang paling cepatnya itu 2,5 tahun sudah tumbuh semua giginya, 20 gigi susu dengan rahang atas, rahang bawah semuanya total 20. Nah untuk eh, gigi yang campuran itu di usia 6 sampai 14 tahun, rata-rata di usia SD lah. Jadi kalau anak ibu dan bapak semua ada yang usia SD, bisa untuk dicek giginya, barangkali giginya sudah tumbuh dengan
gigi-gigi yang baru gitu ya. Jadi ada masa pertumbuhan yang nyampur antara gigi susu dan gigi tetap. Kemudian gigi tetap yang periodenya yaitu di usia 14 tahun. Nah, usia 14 tahun ini rata-rata memang semua gigi susu sudah selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya di usia 14 tahun ini masih ada gigi susu yang masih harus dirawat, ya diupayakan supaya gigi susunya cek lagi, takutnya nanti nggak ada benih gigi untuk mengganti gigi susu tadi. Suara saya masih jelas, Bu? Kalau Suaranya jelas, slide-nya nggak berubah. gimana? Slide-nya, Kayaknya nggak berubah. iya di saya tuh. Oh, sebentar. Nah, ya. Nah, oh harus gini berarti. Oke, sih. Ehm, jadi hakikatnya manusia itu punya dua set gigi ya, ada gigi susu, ada juga gigi tetap. Nah, jenis gigi susu itu ada 8 gigi untuk gigi seri, kemudian 4 giginya untuk gigi taring, dan 8 gigi untuk gigi geraham. Gitu ya. Nanti ibu boleh cek gigi anaknya masing-masing lah. Nah, ini gambar gigi susu ya. Ini gigi susu tuh dari mulai gigi seri sebelah sini, kemudian ada gigi eh, seri 2, kemudian ada gigi paninus atau gigi taring, dan ada gigi geraham ya. Untuk geraham atas geraham bawah juga sama. Ini tabel pertumbuhannya gigi susu. Untuk geraham atas eh, ini dalam bulan ya usianya. 8 sampai 10 bulan. Yang pertama kali tumbuh biasanya gigi anak itu di usia 6 bulan di gigi paling bawah, gigi bawah. Jadi untuk gigi anak biasanya anak mulai gigit-gigit di usia 6 bulan, dia merasakan ada fusinya yang menebal keras gitu ya. Kemudian terus sampai di usia 2 tahun nih. Jadi normalnya tumbuh semua gigi itu ada yang maksimal sampai di usia 3 tahun. Nah, kapan gigi susu itu dibentuk? Gigi susu dibentuk di janin itu pada usia 6 sampai 8 minggu kehamilan. Jadi saat ibu hamil 8 minggu, 6 sampai 8 minggu atau 2 bulan berarti ya, anak sudah janin anak tersebut sudah mulai dibentuk giginya gitu, gigi susunya. Hanya pada usia hamil 4 bulan sudah terbentuk hampir ini. Jadi benih-benih giginya sudah ada. Kemudian pertama kali tumbuh pada gigi gigi pada bayi itu di usia 6 bulan yang tadi disampaikan di atas ya. Gejala yang timbul saat gigi susu akan tumbuh, nah ini gusinya terasa gatal dan anak kadang-kadang suka gigit-gigit gitu, gigit-gigit. Kemudian dia ada demam juga, kejadian langkanya ya sampai mual, muntah, diare, tapi jarang. Tapi kalau misalnya demam sama gatal itu udah biasa ya. Kalau untuk sampai muntah, diare itu mah jarang. Kalau ada yang panas, misalnya dengan ada demam atau terjadi hal yang di atas ini, bisa diberi obat penghilang sakit. Awal penjagaan gigi susunya, kita kapan sih mulai si anak ini di giginya dibersihin gitu ya? Nah, jadi pas begitu muncul gigi di dalam mulut anak, dari mulai situlah kita harus mulai membersihkan gigi anak. Jadi jangan nunggu gigi anaknya banyak, tapi eh, langsung saja pada saat tumbuh satu gigi pun harus langsung dirawat. Karena kalau misalnya giginya ditumbuh sampai banyak, gigi yang tumbuh duluan sudah rusak gitu. Terjadi ada bolong-bolong giginya nantinya. Nah, untuk pemeliharaan gigi pada anak, sikat giginya bisa dilihat di gambar ya.
ini bentuknya lebih, ujungnya terbuat dari karet ya, bulat memanjang dan ujungnya tumpul. Kemudian bentuknya lebih panjang dari sikat gigi biasa, namun masih terbuat dari karet. Ada yang panjang gitu ya, kayak ini sikatnya. Saya nggak ada gambarnya tuh. Sikat gigi biasa dengan ukuran yang kecil dan bulunya lembut. Jadi rata-rata yang seperti ini yang dipakai. Nah ini untuk yang bawah 1 tahun, Bu ya. Jadi gigi baru tumbuh satu gigi aja di usia 6 bulan, 7 bulan, kita harus sudah rawat dengan sikat gigi yang seperti ini. Ini sekarang banyak di market juga bisa dibeli. Gampang sekarang main. Nah ini untuk yang 1 sampai 2 tahun. Dan ini sebenarnya untuk melatih sikat gigi seperti ini, eh, menyikat gigi itu skill gitu ya, menyikat gigi itu keahlian gitu. Jadi kalau misalnya tidak diajarkan dari kecil bagaimana menggerakkan sikat gigi, kebiasaannya anak akan sulit untuk menyikat gigi gitu. Jadi harus dari kecil dilatih bagaimana dia harus membuka mulut, kemudian sikatnya harus digerakkan gitu. Nah itu dari kecil dibimbing dan dilatih oleh ibunya, oleh orang tuanya. Rata-rata sih ibu seringkali melepas anak untuk sikat gigi sendiri gitu. Padahal eh, hanya belajar menulis bahwa gigi itu ya, menyikat gigi juga harus harus di apa namanya harus dibantu keahliannya, tidak bisa langsung sendiri. Jadi kalau ibu ingin anaknya bisa menyikat gigi dengan baik, berarti dari mulai kecil ini harus dilatih dan ada pembiasaan. Pembiasaan di dalam waktunya, misalnya kan teori menyikat gigi itu sehari 2 kali, pagi setelah makan, pagi setelah sarapan gitu ya, dan malam sebelum tidur itu harus digosok giginya. Nah, ketika anak terbiasa dengan malamnya dibawa ke tempat menyikat gigi, ya secara otomatis dia kebiasaannya akan terbawa terus sampai dia dewasa atau sampai dia gede gitu. Masih bisa disimak, Ibu? Halo, Ibu? Masih bisa menyimak saya? Bisa kan? Oh. Lanjut ya, Bu ya. Ada pertanyaan nih, pasta gigi yang baik itu yang bagaimana gitu kan? Nah, kalau untuk anak pasta gigi yang baik itu usia 3,5 sampai 4 tahun ya udah mulai bisa kumur-kumur sendiri gitu kan. Tapi harus dalam pengawasan orang tua, tetap bisi keselak gitu Bu. Di usia 3,5 4 tahun juga gosok giginya harus dibantu sama ibunya gitu. Kemudian pasta gigi itu kalau menurut saya sih bebas saja, apalagi zaman sekarang udah banyak gitu ya produk-produk yang menjual pasta gigi khusus untuk anak gitu. Jadi si anaknya akan mendapatkan keinginannya pasta giginya dengan rasa apa gitu. Itu sesuai dengan yang ibu bapak di rumahnya masing-masing. Untuk memilih sikat gigi yang benar itu seperti tadi ya, sikat giginya bulunya harus yang lembut gitu ya untuk gigi anak dan disesuaikan dengan ukuran umurnya. Jangan sampai anak dikasih sikat gigi orang tuanya, nanti nggak masuk di mulutnya yang masih kecil. Nah, untuk menyikat gigi yang benar itu gimana caranya gitu. Itu kebanyakan yang memang sekarang nih, Pak sebenarnya saya udah gosok gigi nih setiap hari. Bahkan sehari bisa 4 kali, 3 kali, 4 kali gosok gigi. Tapi kenapa gigi saya masih rusak? Nah, itu permasalahannya adalah seringkali orang tidak tahu teknik menyikat giginya yang baik seperti apa. Jadi menyikat gigi dengan asal saja menyikat gigi, tidak mengetahui cara menyikat gigi yang baik. Next ke depannya insya Allah akan saya sampaikan bagaimana menyikat gigi yang baik untuk dewasa. Saat ini masih untuk anak. Intinya bahwa secara umum menyikat gigi itu arah bulu sikatnya 45 derajat supaya kantong gigi bisa bersih. Jadi artinya arahnya itu harus mencungkil dari gusi ke gigi gitu. Prinsipnya itu dari merah ke putih, dari gusi ke gigi. Jadi posisi sikat giginya harus 45 derajat dari
Ini seperti ini, 45 derajat dari gusi ke gigi. Dan digerakkan adalah dicongkel dari gusi ke gigi. Artinya dia gerakannya yaitu mencongkel dari gusi ke gigi, dari merah ke putih. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau kita bolak-balik ke atas, maka sisa makanan ini akan nyelip di kantung gigi di sini. Maka seringkali ada bapak ibu yang punya masalah dengan giginya kenapa bisa keropok di sini gitu. Nah, ternyata sisa makanan malah masuk ke dalam karena terdorong oleh sikat kita. Hanya terbersihkan, malah dia masuk ke dalam. Penyikat gigi itu nggak boleh dibolak-balik ke atas bawah gitu. Dia harus dicongkel dari gusi ke gigi. Untuk atas mungkin dari atas ke bawah. Untuk bawah berarti dari bawah dari gusi ke gigi lah intinya. Nah untuk selanjutnya ini teknik cara menyikat giginya ya yang saya sampaikan. Ini sebenarnya ini butuh skill, butuh sebuah kemampuan yang harus diasah, dilatih dari mulai kecil gitu. Kalau misalnya kita dari kecil dibiarkan, ya otomatis akan bergerak dengan sendiri tanpa kita tahu bagaimana cara menyikatnya. Tapi kalau anak kita dilatih menulis huruf O dengan memegang tangannya bulat-bulat seperti itu, lama-lama dia akan bisa menulis huruf O. Nah, sama ketika kita melatih anak untuk menyikat gigi seperti ini, lama-lama dia akan bisa dan sesuai seiring dengan tumbuh usianya, kemudian keahlian kinetiknya gitu, gerakan tangannya dia akan mengikuti apa yang kita perintahkan atau apa yang kita ajarkan. Nah, selain sikat gigi ada juga yang disebut dengan dental floss atau flossing, tapi ini hanya untuk dewasa ya kalau anak-anak. Ini hanya sekilas saja. Kalau misalnya bapak ibu ada yang nyelip-nyelip, jangan dicongkel pakai tusuk gigi gitu kan. Ini kalau congkel pakai tusuk gigi lama-lama sih gusinya turun dan celahnya jadi besar dan itu akan menimbulkan banyak masalah termasuk penumpukan sisa makanan di celah-celah gigi tadi. Lebih baik pakai dental floss atau benang gigi dan benang gigi sekarang udah banyak dijual di uh, waktunya kapan sih ganti gigi? Nah, 30 menit setelah sarapan. Jadi kalau misalnya kita sarapan jam setengah 7, berarti jam 7 kita harus. Ya. Tapi rata-rata kan kalau yang kerja sarapan langsung berangkat gitu. Nah, itu juga jadi trouble. Jadi akhirnya gosok giginya nanti ada di kantor. Nah, kalau boleh nanti bawa aja sikat giginya di kantor disiapin. Kemudian orang tua sebagai teladan bagi anak-anak. Nah, artinya orang tua itu harus memberi nasihat termasuk mencontohkan saat dia menyikat gigi di malam hari gitu. Ya, ayolah kita gosok gigi. Jadi si anaknya diajak untuk menyikat gigi dan eh, dilepas itu kalau bisa sih sampai SD gitu yang dibantu. Nanti setelah dia SD baru kita bisa lepas. Kita usia 10 tahun baru kita bisa lepas sendiri dia gosok gigi. Tapi itu harus dibiasakan dari setiap hari. Nah, pola makannya kalau makanan yang untuk balita dan anak kalau zaman sekarang udah makanan mah udah banyak gizinya terutama. Tapi yang saya perlu tekankan itu bahwa tolong jangan diberi terlalu sering makanan-makanan yang instan, makanan yang lembek, makanan yang lembut, segala di presto kayak gitu. Jadi nanti si latihan rahangnya tidak ada. Nah, anak seringkali giginya berjejal itu kebanyakan karena memang dia makan istirahatnya tidak terlatih. Nah, kita lihat contoh lah orang-orang tua kita yang dulu yang tidak ada presto, tidak ada apa-apa, sampai makanan juga digigit-gigit yang keras-keras ya kayak di jalar ataupun itu juga dia akan memberikan namanya si rahangnya itu akan terpengaruh dengan kondisi gigitan-gigitan yang keras. Jadi giginya kuat dan kencang. Kalau zaman sekarang anak-anak biasanya dikasih yang instan gitu. Dan itu berakibat pada rahang yang menyempit dan tidak terlatih dengan baik. Sehingga giginya seringkali muncul ketika tumbuh itu akan berjejal. Dan dampaknya kita harus menyiapkan anggaran untuk anaknya dibehel kalau ingin rapi.
Oabel itu harganya juga fantastis ya Bu ya, lumayan lah. Dan saya tidak menganjurkan untuk dibel karena sakit bel. Pola makan 4 sehat 5 sempurna kalau sekarang gizi seimbang ya. Jadi harus disesuaikan dengan porsinya. Karena proteinnya juga harus. Nah kayak susu juga kalau bisa jangan susunya jangan malahan yang susu nggak boleh itu adalah susu kaleng, susu kental manis itu ya. Itu yang nggak boleh diberikan pada bayi karena dia akan menjadikan si gula terlalu banyak sehingga susunya gulanya nempel di gigi. Dan yang sering terjadi ketika anak diberi susu di dalam dot, nah sambil tidur ibunya memberikan susu tersebut di dotnya. Jadi akhirnya si anaknya dalam kondisi dia apa namanya dotnya nempel gitu dia tidur dan itu bisa mengakibatkan air udah campur air susu di situ nempel di dan itu akan diurai sama kuman sehingga jadi rusak giginya. Maka sering disebut dengan ada istilah karies susu botol gitu atau gigi rusak karena dia kedot gitu ya. Diusahakan jangan memberikan susu ketika tidur. Gitu. Uh, Jelas susu itu perlu gitu ya karena di dalamnya ada kalsium dan itu mudah dicerna oleh bayi gitu dan balita apalagi yang ASI yang masih ini ya yang masih ASI jadi tolong diberikan kemudian si susu formula juga dipilihkan untuk yang terbaik buat anaknya jadi satu apa aja boleh asal menurut saya yang tadi yang susu kental manis itu yang nggak boleh diberikan ya kecuali kalau dia susu kental manis itu biasanya hanya untuk topping pada roti atau apa entah kayak gitu. Kalau untuk diminum biasanya kurang pas kalau untuk bayi ya. Ada juga keju. Nah, keju ya ya ada kalsium, fosfat, kasein yang lebih besar yang mampu mengurangi kelarutan email. Jadi si email giginya akan bertambah kuat gitu ya dengan adanya. Lanjut Bu. Halo. Lanjut Kang. Lanjut. Oke. Uh, dalam rongga mulut kita ya. Yang tadi jelas Bu bisa disimak. Jelas Kang, bisa. Nah, organ yang penting dalam tubuh salah satunya adalah rongga mulut. Jadi rongga mulut ini ya jelas karena memang ini adalah pintu masuk dari berbagai makanan yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Jadi makanan dan minuman pasti pintu masuknya melalui rongga mulut dan rongga mulut ini harus dijaga terutama di bagian gigi ya. Ketika giginya rusak, maka rongga mulut ini tidak berfungsi dengan baik, gitu. Sehingga si proses pencernaan pun dari mulai awal sudah nggak baik gitu. Dan itu berdampak pada kerusakan jaringan pencernaan lainnya. Ketika giginya tidak bisa mengunyah dengan baik, otomatis kerja lambung di tubuh kita akan lebih berat. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya gigi kita lebih bagus, kemudian kerja giginya baik, maka lambungnya juga normal, sehat. Kebanyakan anak-anak yang giginya rusak, itu makannya susah gitu. Karena apa? Karena dia nggak mau ngunyah gitu akhirnya kan dan nggak mau ngunyahnya karena dia sakit gigi dan akhirnya seringkali dia menderita sakit di lambung, ada sering panas karena memang lambungnya tidak benar, makannya juga jadi nggak teratur gitu ya. Karena dia juga gigit yang keras aja sakit. Nah itu ya. Jadi kita harus bebaskan rongga mulut ini dari karang gigi, kemudian dari gigi-gigi yang berlubang. Ada juga yang harus dibebaskan dari gigi-gigi yang sisa yang udah sisa akar gitu ya. Kalau misalnya ibu punya ada gigi yang masih nempel yang sisa-sisa akarnya, secepatnya mending dicabut aja Bu. Karena nanti dia akan membusuk dan itu bisa jadi bermasalah. Gitu. Nah,
rongga mulut ini juga di makanan yang kita makan dan kalian akan tetap 4 sehat 5 sempurna. Artinya bahwa ketika kita makan dengan baik, maka ya otomatis di makanan yang kita telan itu diproses oleh lambung juga dengan baik. Dan nutrisi yang 4 sehat 5 sempurnanya dari memang harus sempurna gitu. Tidak akan rusak seperti halnya kalau gigi kita rusak sehingga proses di lambung juga terganggu gitu. Nah ini rongga mulut dapat dikatakan sebagai the golden gate of health. Jadi gerbang masuknya kesehatan. Jadi istilahnya gerbang emasnya untuk masuk ke bidang kesehatan salah satunya dari mulut. Dan sesuai yang kita tahu, kalau Muslim tahu ya, segala penyakit biasanya berawal dari perut gitu. Dan itu harus melalui mulut. Otomatis eh, rongga mulut itu merupakan gerbang untuk eh, kesehatan kita. Masa keemasan sehat kita itu ada di rongga. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing, mangga. Tadi simak apa yang tadi saya sampaikan. Halo, Halo, ya ya, Kang, gimana Bu? izin sharing Kang. Boleh. Nah, saya ini dia perawat gigi di Rumkit Lanut Sulaiman. Wes mantap. Ini ternyata teman-teman semua yang nonton. Ini mah nguci ini mah. Izin sharing nih Kang. Ya, boleh. Hmm, eh, saya hampir tiap tiap tahun ikut seleksi, ikut sebagai tim seleksi tentang bagaimana sih kalau menghadapi tes seleksi kayak gitu nih Kang. Cuman mau berbagi kalau eh, apa namanya teman-teman nih ada teman adik-adik ada yang mau masuk tes seleksi TNI, harap dipersiapkan giginya, kebersihan giginya juga, eh, lubang-lubang giginya ditambal, karies media itu maksimal 4, Empat statusnya gigi. bisa bagus. Ya, 4 gigi sih dalam batas baik ya. Ya. Tapi kalau lebih bagus lagi sudah ditambal gitu semuanya. Jadi status yang apa dinilai itu bisa bagus gitu. Sayang kan kalau misalnya kesehatan yang lain seperti ya, apa namanya yang umum itu bagus nilainya tapi jatuh di gigi itu sangat disayangkan sekali padahal itu masih bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu Kang. Tuh ya. Jadi Mm-mm. terima kasih Bu Dia informasinya. Kalau misalnya memang yang tadi disampaikan Bu Dia pasti memang itu bergeraknya ya, sering-sering ngecek-ngecek Iya, orang yang mau daftar. Jadi iya betul. otomatis otomatis kalau misalnya tadi teman-teman yang pengen masuk ke Audi ya, kalau di Sleman Audi ya berarti ya. Iya betul Kang. Nah, ya. Jadi ya harus disiapin giginya dari kecil gitu. Makanya tadi Iya. memang merawat gigi anak itu kan memang harus dari kecil gitu agar si pertumbuhannya juga bagus. Terutama kalau misalnya progeni dan prostus itu bisa nggak? Enggak ya, itu juga harus baik. Eh, untuk susunan gigi juga masuk kategori Rahangnya. eh, ya rahang. Kalau yang kelas 3 itu nggak bisa Kang. Oh, ya itu makanya kalau tidak disusun dari kecil gitu ya, otomatis bentuk rahang juga akan ngaruh gitu. Terima kasih informasinya Bu Dia. By the way Bu Dia tahu dari Sama-sama. mana ini linknya? Di grup Kang. Di grup PTGMI berarti. Siap, siap. Iya. Ya ini mah sebenarnya hanya untuk jaspol doang dah. Kan harus ada penyuluhannya. Nah, penyuluhan luar gedung salah satunya gini. Ya ini mungkin Iya, saya ambil nggak inovasinya apa-apa. begini.
kita sharing, kan saya di sini sering tes kayak gitu. Jadi apa namanya, teman-teman yang berada di puskesmas kan nanti misalnya ada yang mau berangkat tes bisa ngasih masukan gitu ke keluarga, ke yang mau Tanya tesnya ya. juga. Mm-mm, Jadi emang ya. kebanyakan bingung mereka kalau misalnya mau masuk tes gitu ya. Ini Iya betul giginya betul. rusak gitu kan, dan udah fisiknya bagus, ada gigi yang rusak nggak bisa lolos kan Iya sayang. betul. Betul, jangan ada gangren pulpa, jangan ada gangren radix kayak Itu gitu. harus dicabutin dulu ya. Iya betul betul. Berapa gigi itu yang boleh missing? Hmm, maksimal 4 ya, tapi jangan ada yang berurutan, Kang. Oh Maksud berarti misalnya harus dari di 36, 37 itu jangan. Kalau 36 saja, terus 46 boleh lah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bu Rosinilina teh dari mana ini teh? Bu Rosinilina teh dari mana ini teh? Boleh dibuka, Bu. Kita mah ngobrol we lah. Halo, Ibu Ibu yang sudah hadir di sini, terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan eh, yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat sharing kita semua. Eh, ini baru kedua kalinya saya lakukan seperti ini. Kalau yang dulu itu dengan streaming YouTube ya, karena ada baksos, jadi saya bikin streaming YouTube. Dan ini baru pertama untuk non baksos gitu, bukan baksos. Ini murni untuk kerjaan. Dan saya kali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah bisa hadir. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Untuk pertemuan kita kali ini saya tutup saja. Eh, Terima kasih Bu Dia, Bu Cucu Sulastri dari Ciamis, Bu Linawati, Teatin, Bu Rosinilina, terima kasih, dan buat semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatannya, dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa